Sejak dahulu, Sumatera Selatan merupakan rumah dari peradaban-peradaban yang silih berganti, menepati dan meninggalkan jejak kehidupannya. Sejarah panjang wilayah Sumatera Selatan dimulai dari masa Kerajaan Sriwijaya, dilanjutkan dengan Kesultanan Palembang Darussalam yang memiliki kejayaan pada abad ke-18 dan 19. Kemunduran yang dialami Kesultanan Palembang Darussalam dan adanya perang sungai terbesar membuat pasukan Belanda berhasil menduduki Palembang pada tahun 1821. Pada saat Perang Dunia Kedua, kawasan-kawasan Pasifik banyak dikuasai oleh Jepang, sehingga Jepang berhasil menduduki Palembang pada tanggal 14 Februari 1942 dan berhasil menguasai dalam rentang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Sumatera Selatan belum menjadi sebuah provinsi. Daerah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera yang bernama Keresidenan Palembang. Adnan Kapaugani ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Residen Palembang yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera, Tuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 15 Mei 1946, Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 wilayah, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Subprovinsi Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Adapun Subprovinsi Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung, dan dipimpin oleh Adnan Kapaugani sebagai Gubernur Muda Sumatera Selatan. Pada tahun 1948, Subprovinsi Sumatera Selatan berubah menjadi wilayah otonomi dengan sebutan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dr. M. Isa ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Seiring perkembangan waktu dan upaya dalam pemerataan pembangunan, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 4 keresidenan telah dimekarkan 3 kali, antara lain pada tanggal 14 Maret 1964, Keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung. Tanggal 12 September 1967, Keresidenan Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu. Dan tanggal 4 Desember tahun 2000, Bangka Belitung yang semula salah satu keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Bangka Belitung. Sehingga Keresidenan Palembang menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah populasi penduduk sebesar 8.467.432 jiwa dan luas wilayah sebesar 91.592,43 km persegi yang terdiri dari 17 kabupaten kota, menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas ke-6 di Indonesia dan memiliki keanekaragaman budaya serta nilai sejarah yang patut kita banggakan. Perekonomian Sumatera Selatan didukung oleh komoditas sumber daya alam yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Beberapa potensi Sumatera Selatan diantaranya penghasil kopi dengan kualitas terbaik, Jakabaring Sport City sebagai venue penyelenggaraan event olahraga internasional, LRT sebagai salah satu sarana transportasi, pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Jaran, ragam pariwisata dan kebudayaan, produksi padi gabah kering 2.696.877,46 ton pada tahun 2020. Cadangan batubara 22,4 miliar ton atau sama dengan 48,45% cadangan nasional. Karet dengan luas lahan 1,31 juta hektar, produksi 1,24 juta ton per tahun, nilai ekspor 1,51 miliar US dollar per tahun. Kelapa sawit, luas lahan 1,2 juta hektar, produksi TBS 3,83 juta ton dengan hilirisasi mudik yang sudah berjalan, yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan energi nasional. Sejak tahun 1945
Hingga saat ini, estafet kepemimpinan telah banyak menorehkan keberhasilan serta kemajuan yang amat pesat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini merupakan buah upaya dari para pemimpin yang memiliki tekad kuat untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terbaik di Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 2 tahun kepemimpinan Gubernur Haji Herman Deru, berbagai kebijakan telah dilakukan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, serta mengelola potensi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan banyak upaya lewat berbagai program, di antaranya bantuan langsung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa bibit, benih, pupuk, mesin pertanian, serta bantuan modal bagi para pelaku sektor UMKM. Peningkatan dan pembangunan jalan provinsi sejauh 1.362,65 km, peningkatan dan pembangunan puluhan jembatan, rumah sakit, saluran irigasi, dan sekolah. Di bidang lain, terciptanya SDM yang kuat dan sehat melalui kebijakan puskesmas tanggap kesehatan di berbagai penjuru daerah dan didukung dengan sarana informasi berupa program internet desa. Harmonisasi dalam keberagaman juga menjadi tradisi turun-temurun di Provinsi Sumatera Selatan sejak dahulu kala. Hal inilah yang membawa Sumatera Selatan sebagai provinsi zero konflik dalam hal kerukunan antar etnis dan umat beragama. Hal ini juga merupakan hasil dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada pendidikan keagamaan. Salah satunya melalui program Satu Desa Satu Rumah Tahfiz yang melampaui target. Bukti kemajuan Provinsi Sumatera Selatan adalah gaungnya di tingkat dunia sebagai tuan rumah olahraga tingkat dunia seperti Asian Games, kejuaraan dunia motocross, Bowling World Cup, Sriwijaya Ranau Grand Fondo, serta tuan rumah Piala Dunia U20 yang direncanakan akan digelar pada tahun 2023 mendatang. Pemerataan pembangunan menjadi dasar dan acuan untuk kemajuan seluruh wilayah dan kawasan Provinsi Sumatera Selatan. Hal inilah yang membawa Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Herman Deru dan Haji Mawardi Yahya mendapatkan 115 penghargaan skala nasional, antara lain Penghargaan Pembangunan Daerah P2D tahun 2019 dalam kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi, PIN Emas dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai 5 besar provinsi penghasil beras nasional tahun 2019. Rekor muri penghargaan rekor inseminasi buatan ternak sapi terbanyak tahun 2020. Penghargaan Indonesia Award 2020 kategori Provinsi Percepatan Pemulihan UMKM. Piagam Penghargaan Gatra Award 2020 kategori Ketahanan Pangan menggalakkan program ketahanan pangan di daerah. Penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik tahun 2021. Medali penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai pembina K3 tahun 2021 tingkat nasional. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan dengan semangat Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-75, tetap tangguh dan peduli, melangkah membangun Sumsel maju untuk semua. Tangan Jawil itu kan harusnya seperti musim 6 itu kan behel-behel banyak yang hilang. Jadi kan merusak. Jadi kalau pemimpin itu kalau masalah pembangunan itu boleh maju itu. Pak telah memberikan bukti dan janjinya dan merealisasikan untuk mobil truk pengangkutan batu bara tidak melintas di jalan lintas umum. Saya selaku warga Muara ini banyak mengucapkan terima kasih Bapak. Banyaknya terselenggara event-event yang luar biasa menjadikan Sumatera Selatan semakin terkenal sampai ke mancanegara. Banyak sekali kemajuan yang signifikan
khususnya di Kota Lubuk Linggau ini. Dan semoga program-program dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru semakin terrealisasi dan semakin terlaksana. Semoga aja atas kepemimpinan Pak Herman Deru ini kita lebih baik lagi. Kedepannya lebih banyak pembangunan di Sumatera Selatan ini. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan yang ke-75. Sumsel maju untuk semua. Untuk semua.